mitra sujud nih yang sudah join ya. Siapa yang di sini pernah mengalami atau sedang mengalami bisnis Anda ya sedang mengalami penurunan ya, penurunan omset ya, penurunan semangat itu. Siapa di sini? Ada? Mas Muhammad Rizalullah atau Kak Mira, ya siapapun lah ya. Kalau ada, nah ini kita akan sama-sama coba review ya. Ini sebenarnya materinya saya sudah dapatkan materi ini lama sekali gitu. Cuman terkadang kalau tidak kita review sering lupa. Begitu ya Mbak Rara ya? Benar, betul ya? Pak. Oke. Ya, so malam ini kita akan bicara tentang satu hal, yaitu reprofiling atau memprofile kembali bisnis kita, memprofile kembali basis customer kita atau basis market kita. Nah, kenapa materi ini penting, teman-teman? Kenapa materi ini penting? Ya, supaya kita tidak bingung gitu. Ya, kalau kita punya bisnis, kita punya produk, ini kita mau jualan kepada siapa, ke siapa? Ya, kita mau tawarkan ke siapa? Kapan kita menawarkan? Bagaimana cara kita menawarkan? Terus di mana kita akan menawarkan? Kemudian bersama siapa kita akan menawarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, satu bahasan ini tidak akan lama, teman-teman. Ya, saya yakin nggak akan sampai 1 jam. Gitu. Tapi ini sangat vital sekali, dan saya percaya teman-teman Anda semua yang join malam ini sangat-sangat beruntung. Anda beruntung sekali, bersyukur sekali, karena kalau Anda memahami materi ini dan Anda melakukan, insya Allah bisnis Anda, produk Anda, nanti saya percaya dikit demi sedikit ya, secara bertahap penjualannya pasti akan, penjualan insya Allah akan lebih baik ya. Nah, sebelumnya sekali lagi saya tidak akan ada materi slide yang akan saya tampilkan, jadi teman-teman mau tidak mau harus mencatat apa yang menjadi bagian penting dari materi malam ini, dan silahkan nanti ditanyakan ya, kita bisa diskusi kalau memang ada hal-hal yang Anda belum jelas. Oke, kita akan mulai saja teman-teman. Nah, pertama-tama saya pengen bicara dulu tentang apa sih pentingnya kita kita sudah lama punya materi namanya buyer persona, dan kalau tidak salah saya pernah membahas materi ini 2 kali kalau tidak salah, 2 atau 3 kali, 2 kali kalau nggak salah, 2 kali ya Mbak Rara ya, 2 ya, yang benar nih. Ya. Saya juga lupa gitu loh. Nanti silakan cek di akun YouTube-nya Sujud ya, Sujud Company, buyer persona. Nah, reprofiling ini masih ada kaitannya dengan buyer persona. Tetapi bedanya adalah kalau buyer persona, menentukan buyer persona itu adalah ketika kita di awal. Jadi menentukan atau membuat avatar buyer persona kita, atau simpelnya buyer persona ya, itu pekerjaan awal sebuah bisnis ya. Pekerjaan awal sebuah bisnis yang sangat menyita perhatian ya, sangat menyita pikiran Anda, dan mungkin Anda butuh waktu ini cukup lama gitu. Tetapi ketika Anda sudah memutuskan menetapkan buyer persona Anda berdasarkan riset tentunya, Anda nanti proses bisnis selanjutnya itu akan jauh lebih efisien, insya Allah juga jauh lebih efektif gitu teman-teman. Oke. Nah, reprofiling ini adalah proses lanjutan dari buyer persona itu. Jadi buyer persona itu kita sudah menetapkan, oke, produk kita, bisnis kita, kalau secara demografi itu seperti ini ya, pria sekian persen, wanita sekian persen, usia dari sekian sampai sekian, tempat tinggalnya di mana, kebiasaannya apa, perilakunya seperti apa, dan seterusnya. Ketika Anda sudah menetapkan buyer persona, Anda eksekusi itu, Anda tawarkan ya produk Anda, bisnis Anda. Selama perjalanan tentunya ada yang berhasil closing, ada yang tidak gitu. Nah, dalam perjalanan ini kan Anda sudah punya data
ya. Anda sudah punya data penjualan, Anda sudah punya basis data customer. Nah, data-data inilah yang kemudian menjadi bahan baku kita melakukan reprofiling, gitu. Nah, kenapa sih penting? Kenapa butuh reprofiling? Reprofiling ini dibutuhkan supaya kalau kita misal mengalami penurunan omset, penurunan sales, kita bisa kemudian mengevaluasi begitu. Apakah di market seperti apakah, di market manakah produk saya ini banyak terserap atau banyak yang membeli. Ya, jadi reprofiling ini fungsinya itu mempertajam atau menajamkan atau lebih mendetailkan buyer persona di awal yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi salesnya itu datang dari siapa, dari mana, kapan, bagaimana, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi dari reprofiling. Itulah kenapa tema malam ini sangat penting. Jadi buat yang tidak join rugi besar. Karena saya yakin kalau Anda mendalami materi ini bukan hanya dari materi yang malam ini saya sampaikan ya, tapi setelah ini Anda gali lagi lebih dalam, karena apa yang saya sampaikan itu nanti baru permukaannya saja, ya. Setelah itu Anda nanti coba dalami, kalau Anda kemudian lakukan dan diterapkan di bisnis Anda, insya Allah, atas izin Allah, bisnis insya Allah kita bisa recovery, bahkan mungkin bisa jauh lebih baik. Dan proses reprofiling ini nggak bisa sehari dua hari, teman-teman. Ya, tergantung ukuran bisnis Anda atau bisnis size Anda. Misal Anda baru punya basis customer 10 orang gitu, ya berarti reprofilingnya bisa lebih cepat dibanding Anda punya basis customer ribuan atau puluhan ribu, berarti masih butuh waktu yang mungkin agak panjang. Tapi Anda bisa pakai metode atau pakai metode sampling. Jadi Anda ambil sampling misal 20% atau 30% gitu. 50% jauh lebih baik, tapi pasti akan butuh effort lebih besar dan waktu juga lebih lama untuk melakukan reprofiling itu. Ya, semoga dengan pembukaan ini teman-teman paham kenapa saya mengambil materi reprofiling ini. Semoga paham. Sudah paham? Ya, Mbak Rara kayaknya bingung nih. Enggak lah ya. Oke, saya yakin semua Anda paham. Nah, oke. Sampai mana tadi? Nah, kemudian, bicara tentang reprofiling, nah ini dia. Bicara tentang reprofiling, apa sih yang harus kita ambil datanya lagi gitu, teman-teman. Ya. Nah, sebelumnya saya pengen menambahkan dulu nih, teman-teman. Kalau kita punya bisnis, kalau kita punya produk, dan kebetulan produk kita itu diserap market dengan baik, dengan luar biasa, ya kita layak bersyukur gitu. Kita layak bersyukur. Tetapi yang berbahaya adalah ketika Anda punya produk diserap market dengan luar biasa bagus, ya, yang pembelian banyak, kemudian orang yang beli kemudian melakukan pembelian kembali atau repeat order. Tetapi Anda tidak tahu gitu, Anda nggak ngerti kenapa dia beli produk saya, kenapa dia beli produk saya lagi dan lagi dan lagi, atau begitu juga sebaliknya, kenapa dia tidak beli produk saya, atau mungkin ada kasus seperti ini, dia beli produk saya, kemudian dia beli lagi, kemudian tidak beli, Anda follow up tidak beli lagi, kan banyak tuh kasus seperti itu, ya. Nah, fungsi reprofiling ini nanti akan membantu kita untuk memfilter ya market apa atau segmen apa yang paling tepat dengan bisnis atau produk kita. Ya, jadi saya akan pelan-pelan di sini supaya teman-teman ngerti gitu, gitu. Nah, pertanyaannya, Pak, terus kalau misal saya baru bisnis baru sehari bagaimana? Atau misal saya baru dapat customer 2 orang bagaimana? Ya nggak apa-apa, materi ini juga tetap penting Anda tahu gitu supaya Anda lebih paham betul tentang betapa pentingnya buyer persona, ya betapa pentingnya menentukan spesifik target market, ya. Manfaat lain apa? Manfaat lain supaya Anda tidak buang banyak waktu, Anda tidak buang banyak energi, tidak buang banyak uang, ya pikiran, ya hanya untuk mengerjakan atau menggarap market-market yang sebenarnya itu bukan target market kita gitu. Jadi Anda nggak usah buang waktu di situ. Oke.
Nah, tapi kalau bicara reprofiling, Anda tentunya mau tidak mau Anda harus melakukan deep research ya atau riset mendalam. Nah, riset mendalam ini kalau Anda tidak punya kemauan, ya sulit gitu. Jadi Anda harus punya kemauan yang kuat untuk melakukan riset mendalam ini ya. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, kalau kita bicara reprofiling itu kita ada dua konsep ya. Sekali lagi, reprofiling ini sangat berguna untuk bisnis atau produk yang sudah berjalan atau Anda punya basis customer. Ya, untuk melakukan reprofiling kita ada dua konsep. Oke, ya. Bahkan kalau Anda sudah punya bisnis atau produk yang itu sudah winning di market, ya, tetap Anda penting sekali melakukan reprofiling, jangan terlambat. Nah, dua konsep ini, yang pertama adalah reprofiling berdasarkan segmentasi, yang kedua adalah reprofiling berdasarkan standar ya 5W1H. Ya, what, why, where, when, who, how, gitu ya. Nah, kita coba urai satu persatu dari dua konsep ini ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan reprofiling itu ngerti apa yang harus data-data yang harus saya collect ya, apa data-data yang harus saya ambil nih dari basis customer saya, dari basis market saya. Oke, kita akan bahas tentang konsep yang pertama nih, reprofiling berdasarkan segmentasi. Ya, saya minta teman-teman benar-benar terapkan ini ya supaya bisnis kita semuanya dari penjualan yang merosot bisa kemudian recovery bahkan berlipat ya, atau mungkin bisnis Anda baik-baik saja, insya Allah bisnisnya akan jauh lebih melesat nanti ya. Jadi please bukan hanya mendengarkan saja tapi tolong ini nanti dipraktekkan. Yang pertama, reprofiling berdasarkan segmentasi. Nah, apa saja data yang perlu Anda collect teman-teman? Yang pertama adalah geografis. Jadi dari basis customer Anda, dari basis market Anda, ya, Anda tarik lagi datanya dari aspek geografisnya, dari mana mereka itu, ya, dari wilayah mana, dari negara mana, dari ukuran wilayahnya, misal dari kepadatan penduduk, dari iklim, dari apa namanya bahasa yang digunakan, ya. Tapi secara umum konsep reprofiling yang berdasarkan segmentasi yang pertama adalah Anda tarik datanya, ambil datanya dari aspek geografisnya. Ya, Anda lihat coba, misal Kak Mira nih, Kak Mira selama menjalankan bisnis sujud, ya, Anda lakukan reprofiling. Dari mana penjualan terbesar Kak Mira itu datang? Apakah dari Kuala Lumpur? Apakah dari mana? Penang? Apakah dari Johor Bahru atau mana? Nah, Kak Mira silahkan ambil atau tarik data itu. Teman-teman yang lain pun sama, Kak Sela, ya, Mas Muhammad Rizalullah dan lain sebagainya. Harus lakukan itu supaya Anda ngerti, oh ternyata buyer saya, pembeli saya, customer saya terbesar itu berasal dari wilayah ini, negara bagian ini, atau provinsi ini, kabupaten ini, kota ini, dan seterusnya. Yang kedua adalah demografi, gitu. Siapa? Gitu. Jadi setelah Anda tahu dari mana, ya Anda collect datanya. Kemudian yang kedua adalah demografi. Siapa yang membeli produk kita? Ya, dari jenis kelaminnya, dari usianya, dari penghasilannya, dari statusnya, status sosial misal. Kemudian dari agamanya, kalau agama ya relatif sebagian besar pembeli produk sujud pasti muslim ya. Jadi yang kedua adalah dari aspek demografinya. Ya. Siapakah the real customer kita gitu. Ya. Datang dari siapakah pembelian terbesar produk kita. Nah, Anda harus punya data itu. Yang ketiga adalah dari aspek psikografis. Ya, apa minatnya? Jadi kelas sosialnya apa? Ya, sosial levelnya itu di mana? Gaya hidupnya seperti apa? Minatnya apa? Hobinya apa? Kepribadiannya seperti apa?
Gitu. Jadi dari aspek psikografis Anda juga perlu punya datanya. Kemudian yang keempat, yaitu dari aspek perilaku. Ya, kapan dia beli produk kita? Pas hari liburkah atau weekend atau weekdays? Ya, malam atau siang, atau sore atau petang, sore, malam gitu ya. Kapan? Terus seberapa sering dia beli? Alasan dia membeli apa? Frekuensi pembelian dia, loyalitas komunikasi dia seperti apa, waktu dia sering menghubungi kita itu jam-jam berapa saja. Ya, nah Anda cermati itu. Jadi dari konsep yang pertama, reprofiling berdasarkan segmentasi ada 4 aspek yang Anda harus dapatkan datanya dari basis customer Anda. Geografis, ya dari mana saja, sedetail mungkin, sebisa Anda mungkin Anda tarik datanya. Yang kedua demografi, siapa? Ya siapa ini berarti kita bicara jenis kelamin, usia, penghasilan, status, agama dan seterusnya. Psikografis, apa minatnya, gaya hidup, kepribadian, minat, kelas sosial, ya. Yang keempat perilakunya, seberapa sering mereka beli, alasan mereka beli, kapan mereka melakukan pembelian, frekuensi pembelian mereka, loyalitas mereka, komunikasi mereka, gitu kan dan seterusnya. Ya, nah itu 4 aspek yang Anda perlu tarik datanya dari customer Anda. Nah, tetapi ada beberapa metode melakukan reprofiling. Ada yang melakukan reprofiling ini dengan metode menyebar kuesioner atau Google Form atau form-form yang harus diisi. Ya, saya pikir itu terlalu kaku gitu. Tapi kalau Anda mau melakukan ya silahkan. Tapi saran saya Anda bisa melakukan reprofiling itu dengan melakukan komunikasi secara natural saja. Misal kalau nggak salah kemarin sih di sini ada Kak Sela nggak? Kalau nggak salah kemarin Kak Sela sudah dihubungi sama Mbak Rara, benar nggak? Halo Kak Sela, PM. Sudah ya Mbak Rara ya? Sudah. Nah, oke. Halo Pak, putus-putus Pak, sebentar Pak, sorry. Bisa Suaranya diulang putus ya? Pak? Oke. Nah, Sinyal misal saya ini Pak. Oke, sudah cukup jelas suara saya? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah seperti penyanyi? Oh, belum ya? Oke. Nah, mungkin kemarin Kak Sela sudah dihubungi oleh Mbak Rara. Ya, Mbak Rara melakukan komunikasi ke Kak Sela gitu kan. Bagaimana Kak Sela kabarnya, sehat selalu dan seterusnya. Dan Mbak Rara menanyakan ke Kak Sela boleh nanya dong. Kak Sela selama ini kalau customer Kak Sela ini datang dari mana aja gitu. Oh wanita, oh karir, oh eksekutif, oh dia pekerja, oh dia profesional, usia sekian sampai sekian dan seterusnya. Nah, inilah proses-proses reprofiling yang sedang dijalankan oleh Mbak Rara kepada Kak Sela. Jadi cara seperti ini jauh lebih nyaman ya, jauh lebih menyenangkan. Jadi kita seperti ngobrol saja, chit-chat, kita seperti bicara ya normal sehari-hari, tapi sebenarnya Mbak Rara sedang mencoba menarik data basis customer-nya Kak Sela sehingga Mbak Rara jadi ngerti, oh ternyata basis customer-nya Kak Sela seperti ini. Nah, Kak Sela pun juga harus melakukan hal yang sama, harus melakukan reprofiling, mapping lagi ya. Nah, teman-teman semua juga perlu melakukan itu. Ini sangat penting ya. Tetapi kalau misal Anda punya basis customer itu sudah ratusan, sudah ribuan, ya berarti Anda harus pakai sampling. Anda nggak harus kemudian, misal Anda punya basis customer 10.000 gitu, ya nggak harus 10.000-nya itu Anda lakukan. Anda harus tarik datanya. Ya, Anda bisa ambil sampling lah sekian persen, ya. Metode paling nyaman dengan melakukan semacam interview lah, ya, atau yang ngobrol chit-chat seperti itu. Nah, itu konsep yang pertama. Kemudian konsep reprofiling yang kedua adalah dengan metode 5W1H. Ini akan jauh lebih ini lagi ya, akan jauh lebih sebenarnya lebih spesifiknya itu bisa sama, cuman kalau metode 5W1H ini lebih umum gitu, lebih common gitu. Nah, 5W1H yang pertama adalah what, ya, apa saja produk yang mereka beli. Misal contoh, oke, basis customer saya ternyata paling banyak itu beli sajadah portable yang Pinggio gitu. Oh enggak, kalau
saya, basis customer saya itu banyak beli yang mukena travel misal, mukena travel yang seri ini begitu, ya. Nah ini nanti setiap ini beda-beda ya, setiap dari Anda itu punya perbedaan-perbedaan gitu teman-teman. Jadi kalau yang konsep pertama tadi berdasarkan segmentasi itu lebih kepada kita bicara atau memfokuskan ke manusianya, siapa basis customer kita, di mana perilaku mereka, ya, kebiasaan mereka. Nah, tapi kalau dengan konsep 5W1H ini kita juga di W yang pertama yaitu what, kita kemudian harus melihat apa saja produk yang mereka beli, mana produk yang terlaris, ya. Kemudian metode transfer apa yang paling mereka sering gunakan, ya. Jadi akan lebih menyeluruh begitu, bukan hanya ke bayarnya saja, tapi sampai masuk ke dalam produk apa yang mereka beli, seri apa, apakah itu custom, apakah itu plain atau polos, kemudian kalau custom ini custom nama atau custom logo, ya, dan seterusnya. What gitu, itu penting. Yang kedua, who. Siapa spesifik target market kita gitu. Jadi siapa spesifik orang yang beli ke kita. Ini sama, hampir mirip dengan konsep segmentasi tadi yang demografi. Jadi siapa yang beli, usia, jenis kelamin, status profesi, penghasilan, latar belakang pendidikan. Anda harus tahu teman-teman. Ya, ini who. Yang ketiga where. Where maksudnya apa? Di mana biasanya para pembeli Anda, customer Anda itu biasa berkumpul atau bisa melakukan aktivitas. Apakah di rumah? Kalau di rumah itu di mana? Di dapur kah? Di ruang tamu kah? Atau di tempat ruang tidur kah gitu, di mana mereka sering berkumpul, nongkrong, hangout gitu, di kafe kah, di restoran kah, di kedai kopi kah, di coffee shop atau di mana, atau di McDonald atau di KFC. Anda harus tahu where, di mana basis customer terbesar Anda itu banyak melakukan aktivitasnya, ya. Kemudian di mana mereka tinggal, kota besar, urban, pedesaan, metropolitan, mereka tinggal di perumahan, real estate atau di di apartemen dan lain sebagainya. Kemudian kemana mereka sering berpergian? Ya, misal ke mall kah atau ke tempat wisata alam kah dan lain sebagainya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, why? Kenapa mereka mau membeli produk kita? Anda juga harus tahu gitu. Saya pernah melakukan survei ke customer dan ke reseller sujud awal tahun 2021. Customer sujud, reseller sujud membeli produk sujud pertama karena kualitas. Jadi dari survei itu nomor satu itu karena kualitas. Nomor kedua karena customize. Yang ketiga pelayanan. Yang keempat baru harga. Nah, aneh ini, yang harga baru yang nomor 4 gitu. Jadi ketika kita menemukan target market yang tepat, harga itu jadi tidak masalah. Selama kualitas pelayanan kita number one. Selama pelayanan kualitas itu kita pertahankan. Itu ya teman-teman. Jadi why itu kenapa mereka mau beli produk kita. Why kenapa mereka mau komunikasi dengan kita. Why? Kenapa mereka percaya dengan kita? Gitu. Apa benefitnya buat mereka? Apa perbedaan dibanding dengan mereka belanja beli di tempat yang lain? Kenapa tidak membeli produk yang sama di tempat atau di brand yang lain? Gitu. Why? Nah, Anda juga penting punya atau mendapatkan data ini. Termasuk teman-teman dari internal sujud juga saya minta harus harus punya data ini supaya apa? Supaya kita nggak bingung gitu loh. Kalau
kita mau menawarkan produk ini kemana lagi gitu. Jadi dan ini akan meminimalisir kita untuk overthinking. Misal begini, produk ini sudah nggak laku lagi nih. Produknya Sujud udah pasti nggak ada yang beli lagi. Nah ini akan tereliminir, ini akan hilang gitu teman-teman. Kenapa? Kita ngerti gitu loh. Kita menawarkan ini kepada siapa gitu. Ya jadi buat teman-teman mitra bisnis Sujud atau mungkin teman-teman internal Sujud yang masih sering galau ya, nah coba lakukan ini, lakukan reprofiling ya, supaya kita nggak galau. Ya. Kalau galau mending kita makan bakpao saja. Ya, oke kita lanjut. Apalagi tadi when, yang kelima when. Kapan mereka beli? Pagi, siang, sore, malam. Ya, dini hari mungkin ada loh. Ada chat masuk itu jam 1 pagi, jam 12 malam gitu. Ada ya. Ada orang yang suka di jam-jam tertentu gitu ya. When, kapan mereka belanja atau menghubungi kita? Saat mereka berangkat kerja, saat mereka istirahat kerja, atau mereka saat pulang kerja, atau kapan? Kapan gitu. Kita harus tahu juga. Kemudian yang keenam, how often? Seberapa sering mereka beli? Ya, lihat interval waktunya gitu. Sebulan berapa kali? Atau mereka beli dengan interval waktu kok misal rutin 2 bulan sekali mesti belanja. Ya. Dan Anda perlu amati itu ya, seberapa sering mereka beli gitu. Nah, teman-teman, kalau kita simpulkan dari 2 konsep strategi reprofiling ini, yaitu konsep segmentasi dan konsep 5W1H tadi, teman-teman kalau melakukan ini, biasakan lakukan ini ya, teman-teman akan mendapatkan, kalau bagi saya ini harta karun gitu teman-teman. Ini harta karun yang priceless gitu, yang nilainya itu ya luar biasa besar lah, ya. Karena mungkin kalau Anda sudah melakukan reprofiling ini dan kemudian Anda menjalankan bisnis Anda menuju ke target market sesuai hasil riset Anda, deep research Anda dari strategi reprofiling ini, mungkin Anda akan mendapatkan dealing, closing sales itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, dan mungkin effort Anda tidak keluar begitu besar. Itu bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena memang kita menawarkan produk kita itu kepada orang yang memang sudah siap atau butuh dengan produk kita. Gitu. Jadi betapa pentingnya, betapa urgentnya strategi reprofiling ini harus segera kita lakukan, teman-teman. Ya, nah buat teman-teman mitra Sujud yang Anda punya basis customer di luar negeri, ya tetap sama, Anda juga lakukan reprofiling ini. Gitu. Misal Anda punya mitra di luar negeri, di mana? Let's say di Norwegia misal. Mereka tentunya punya basis customer mereka sendiri dan berbeda. Yang berbeda dengan karakteristik market kita di Indonesia misal atau di Malaysia gitu. Nah, Anda juga penting melakukan reprofiling ini. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin Anda mungkin bertanya atau mungkin dalam tanda kutip sempat mengeluh, kenapa kok saya sudah tawarkan ke si A, saya sudah tawarkan ke si B, C, D, E, tapi nggak ada yang beli, itu kenapa gitu? Ya saya nggak bisa jawab selama Anda tidak melakukan konsultasi secara intens kepada kami. Tetapi ya, reprofiling ini bisa menjadi solusi, teman-teman. Jangan-jangan Anda menawarkan ke 60% market yang not problem aware gitu. Mereka jumlahnya banyak tapi mereka sendiri nggak ngerti gitu loh. Kalau mereka tuh punya masalah dan mereka tuh harus mencari solusi. Ya, market ini paling gede gitu. Market ini paling gede dan paling sering Anda jumpai. Tetapi apakah market ini tepat untuk kita tawarkan produk kita? Ya belum tentu. Karena apa? Anda akan keluarkan banyak effort di situ ya. Anda sudah keluarkan banyak energi, waktu, pikiran, dan mungkin dia nggak beli gitu. Ya, kembali lagi market kalau dari formulasi the larger market formula, Anda perlu mempertimbangkan 37% market, yaitu siapa? 20% market yang problem aware dan 17 market yang give me solution. Jadi mereka yang sedang mencari solusi. Mereka sudah tahu mereka punya masalah, mereka sudah tahu mereka punya kebutuhan, dan mereka sedang mencari solusi. Nah, 37% market itu yang
tepat untuk Anda tuju gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan 37% market tersebut? Nah, salah satunya dengan strategi reprofiling ini, teman-teman. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Materinya tidak banyak, silahkan saya buka kesempatan untuk diskusi dan atau tanya jawab. Silakan, Mbak Rara. Atau Mbak Rara mungkin mau bertanya juga boleh. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Mahe atas sharingnya pada malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya nih, boleh banget. Atau Kak Sela nih dari kemarin tuh ngebut banget, semangat banget ya Kak Sela, alhamdulillah. Atau teman-teman yang lain juga ada pertanyaan, atau ini Kak Mira sepertinya udah open mic atau mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Kak wabarakatuh. Mira. Bagus sekali sharingnya. Tapi soalan saya, gimana mahu mulakan perbualan ingin untuk mendapatkan data customer macam tu? Macam mana kita mahu tanya, contohnya, kita tak mungkin boleh tanya umur dia berapa, mana dia nak cakap? Umur dia ke, kerja apa ke, macam mana mahu mulakan pertanyaan tersebut? Ataupun career ke apa, macam tu maksud saya. Faham tak Pak Mahir? Paham saya, Kak Mira. Okey, macam tu lah. Siap, Kak Macam Mira. mana kita nak tarik perbualan tu? Gimana mahu mulakan perbualan mengenai data peribadi macam tu? Biasanya orang tak nak share. Ya, I see. Thank you, Kak Mira. Kak Mira, mikrofonnya jangan di-mute ya, tetap diaktifkan ya, tetap dinyalakan ya. Halo, Kak Mira. Oke, Kak Mira, saya mau tanya nih, Kak Mira. Kak Mira sudah kenal saya kan? Sudah ya? Ya, saya kenal. Oke, pertanyaan Kak Mira bagus banget, good question, dan saya pikir pertanyaan ini mungkin mewakili banyak sekali teman-teman. Oke, Kak Mira, nama lengkapnya siapa, Kak Mira? Gimana? Your full name. Your full name. Sorry, I tak understand. I don't understand. Apa semula? Ulang balik. Your full name, nama lengkap, nama full. Nama lengkap Azimira. Siapa? Azimira. Oke, Azimira. Oke, artinya apa tuh Kak Mira? Bagus ya namanya ya. Artinya saya maksudnya kalau saya kenal Pak Mahir, saya akan beritahu nama saya. No. Oke, next ya. Kak Mira, so far hobinya apa nih selama ini Kak Mira? Hobi saya buat bisnes. Oh, Kak Mira paling minat buat bisnis ya? Keren. Oke. Mungkin ada hobi lain, misal hobi your favorite food, your favorite drink. Hobi saya tidur. Oke, apalagi hobi yang lain Kak Mira? Maybe bermalas-malasan, relax. Bermalas-malasan. Oke. Kalau apa? Misal your favorite color ya. Warna favorit Kak Mira apa nih? Maybe purple kot. Purple. Oke. Thank you Kak Mira. Jadi sebenarnya hanya seperti ini saja Kak Mira. Jadi reprofiling bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan apa tadi istilah Kak Mira, perbualan ya. Kita bisa mendapatkan perbualan kepada basis customer kita itu ketika kita sudah membangun good relationship. Ingat catatannya di sini. Jika kita sudah membangun good relationship kepada customer kita, kepada partner kita, kita akan insya Allah lebih mudah mendapatkan data-data untuk melakukan reprofiling. Jadi begitu Kak Mira, teman-teman. Kalau kita belum membangun hubungan yang baik, ya kita belum membangun good relationship kepada customer kita, kepada partner kita, ya memang data-data personal itu jarang sekali bisa kita dapatkan. Jadi kembali lagi bahwa kalau misal Pak Mahe, saya sulit nih dapat data-data reprofiling sesuai yang Pak Mahe tadi sampaikan. Ya sebenarnya kalau Anda menyampaikan Anda susah mendapatkan data ini, berarti saya mungkin bisa menyimpulkan, dan mungkin kesimpulan saya juga bisa salah, tapi saya bisa menduga mungkin
hubungan Anda dengan customer Anda itu hanya sekedar hubungan penjual dan pembeli. Dan kalau hubungan Anda antara Anda dan customer Anda itu hanya sebatas antara seller and buyer, hati-hati. Ya, ini bahaya buat bisnis. Anda harus lebih fokus dalam membangun relationship ke basis customer Anda. Jadi gitu Kak Mira, teman-teman. Wajar ketika kita relationship kita belum bagus, kita masih jarang komunikasi kepada customer kita, kemudian kita tanya berapa usiamu, ya kamu tinggal di mana, gitu kan, apa hobimu, ya pasti mereka akan insecure, mereka pasti nggak nyaman. Tapi kalau kita komunikasi sudah nyaman, mereka nyaman dengan kita, ya kita seperti bicara dengan teman, ya nama saya ini, hobi saya ini, begitu dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya Kak Mira, intinya adalah membangun hubungan yang baik. Thank you Kak Mira. Welcome Pak Mahir. Siap. Silahkan kalau ada yang lain. Atau Kak Mira mau bertanya lagi juga boleh. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Terima kasih ya Kak Mira udah bertanya, dan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi, boleh banget nih, mumpung ada Pak Mahi di sini yang siap. Oke, Mbak Rara teman-teman mungkin boleh. mau bertanya, silahkan Mbak Rara, boleh juga loh. Untuk saat ini belum Pak Mahi. Oke, good. Alhamdulillah. Oh ya, teman-teman semuanya, peserta live mentoring malam ini, saya ucapkan selamat buat Mbak Rara, barusan closing new partner dari Kanada. Selamat Mbak Rara. Ya. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah komunikasi ya dengan mitra baru kita ya, yang di Kanada namanya Kak Nur, ya, Muslimah Kanada. Kita sudah komunikasi lewat lewat Google Meet ya, Google Meet, dan yang saya sangat apresiasi adalah ketika kami selesai melakukan Google Meet, kemudian kita membuat WhatsApp group, ya dia menyampaikan dia sangat happy, dia happy sekali, bahkan dia masih tersenyum-senyum karena saat Google Meet, meskipun kami baru pertama kali ketemu, tapi sudah ada chemistry di situ, sudah ada seperti apa ya, kayak bukan orang asing ya, gitu ya Mbak Rara ya. Nah, betul ya? Iya, benar banget Pak Mahi. Nah, ya oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rara, ini yang luar biasa nih Mbak Rara. Jadi teman-teman, Anda akan lebih cenderung mudah mendapatkan data-data reprofiling kalau Anda memang menganggap customer Anda itu bukan hanya sebatas customer, tapi mereka adalah teman Anda, mereka teman diskusi Anda gitu loh. Jadi kalau sekedar penjual pembeli ya semua orang saya pikir bisa melakukan itu gitu ya. Oke, selamat ya Mbak Rara ya. Insya Allah itu akan jadi big partner, the next big partner ya from Canada. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Mah juga. Oke, ini terima kasih Kak Sela sama Kak Ulan, Kak siapa ini, Kak Sela, Kak Mira. Makasih. Semoga teman-teman yang lain juga menyusul nih, pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Oke, next siapa lagi yang mau bertanya? Atau mungkin Pak Dimas, Pak Yogi mau menambahkan, boleh silahkan. Oke. Ya, ini Pak Dimas jauh sekali jaraknya dengan saya, kurang lebih cuma 1 meter ya. Pak Yogi juga jauh lebih ya, ada 1 kilometer ya. Ya, teman-teman, itu materinya. Nanti saya akan share detail-detailnya, konsepnya, terus apa saja data yang perlu di-collect. Nanti saya akan kirim ke Mbak Rara. Jadi buat teman-teman yang mau konsepnya seperti apa, lakukan reprofiling, terus data apa aja yang perlu di-collect, nanti silahkan minta ke Mbak Rara, jangan ke saya. Ya, saya akan kirim ke Mbak Rara aja. Oke, teman-teman, untuk menutup ya live mentoring malam ini, saya akan memberikan closing statement bahwa jangan menunggu bisnis Anda drop atau penjualan Anda menurun, kemudian baru Anda melakukan reprofiling. Lakukan reprofiling ini secara periodik. Ini juga evaluasi buat saya pribadi ya, kami semua ya. Lakukan reprofiling ini secara periodik ya. Terserah mau
seminggu sekali, once a week atau once a month ya, sebulan sekali, terserah. Tetapi jangan menunggu ada gejolak dulu teman-teman. Ya, ini kadang-kadang saya sering lupa ya, saya banyak salah juga mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya lakukan reprofiling ini secara periodik teman-teman. Ya, dan buat data itu dinamis. Ingat, dunia berubah dengan cepat, teknologi berubah dengan cepat, dan itu semua mempengaruhi perubahan karakteristik perilaku market kita. Artinya apa? Kalau kita tidak secara kontinu, tidak secara periodik melakukan reprofiling, hati-hati. Jangan-jangan kita nanti bisa terlena dan kita malah bisa terpuruk ya, kita malah bisa jauh tertinggal nanti. Ya, saran saya lakukan reprofiling. Nah, buat teman-teman yang masih baru ya Anda tanya saja ke Mbak Rara gitu loh, tanya saja ke Mbak Desi atau teman-teman dealmaker sujud yang lain gitu loh. Tanya apa? Tanya saja, Mbak, sebenarnya kalau misal nih contoh ya, kalau saya jadi Anda, saya akan tanya ke Mbak Rara, selama Mbak Rara di sujud, Mbak Rara sering mendapatkan closing sales dengan jumlah ratusan pieces, puluhan pieces, dan sering itu dari mana? Market yang seperti apa? Ya, terus apa yang ditawarkan, bagaimana cara menawarkan, kemudian ya segala hal tadi lah dari dua konsep tadi itu, coba Anda tanyakan ke Mbak Rara. Karena apa? Ya beliau-beliau ini yang lebih hebat, karena apa? Kayak tadi Mbak Rara bisa menemukan mitra baru di Kanada, bahkan langsung minta Google Meet, kita komunikasi langsung seperti teman lama yang lama nggak ketemu gitu. Nah, artinya pasti ada pola-pola di situ teman-teman. Sukses itu ada polanya. Begitu juga dengan kegagalan juga pasti ada polanya. Nah, yang manusia sering lakukan kesalahannya adalah sering lupa dengan pola-pola itu. Nah, biar nggak lupa bagaimana caranya, inilah fungsi live mentoring teman-teman. Inilah fungsi kita komunikasi, saling mengingatkan. Karena kalau kita bicara konsep strategi itu ya banyak ya, basicnya ya itu gitu. Tapi kalau kita bicara pengalaman, kita bicara solusi menghadapi situasi yang terus berubah secara dinamis, nah ini yang kita butuh intensitas komunikasi yang bagus. Gitu ya teman-teman, silahkan materi ini teman-teman terapkan untuk bisnis Anda demi kebaikan Anda juga, demi pertumbuhan bisnis Anda juga, dan saya yakin insya Allah atas izin Allah nanti Anda akan mengalami lesatan bisnis yang luar biasa, cepat dan besar. Amin, amin ya Allah. Makasih Mbak Rara, saya kembalikan ke Mbak Rara. Baik, terima kasih Pak Mahe atas materinya pada malam hari ini. Dan buat teman-teman mitra yang udah bergabung, kami ucapkan terima kasih juga karena udah meluangkan waktunya dan tetap semangat nih ikut live mentoring. Oke, mungkin sekian pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih lagi dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live mentoring selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rara, makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih kembali Pak Mahe.